Halo, kembali lagi di channel gue Berto Ansila, dan kali ini gue pengen ngomong bahwa ini akan masuk segmen Berto Builds, dan seperti yang kalian bisa lihat di sini ada entry grade Strike Gundam. Iya, jadi akhirnya gue punya ini entry grade pertama gue, dan iya gue suka Gunpla, tapi kan kayak gue belum pernah bener-bener nge-review Gunpla yang bener-bener Gunpla ya. Kalau nggak salah dari review-review yang sebelumnya tuh beneran action figure Gundam semua, dan G-frame bukan model kit ya, itu Candy Toy yang emang kebetulan cara maininnya kayak gitu kan. Sedangkan ini beneran Gunpla sesuai yang ada di kiri atas kotaknya. Dan juga ini box artnya sih, gue pengen langsung ngomongin box artnya, terutama adalah ini box art standar yang nggak mencerminkan apa ya, dia dari seri mana atau apa gitu kan. Kita kan nggak lihat ada logonya Gundam Seed gitu di sekitaran kotaknya. Dan iya, dia jadi mirip kayak SDEX ataupun SDCS gitu. Itu dua hal terdekat yang bisa gue sebut ya, karena SDCS dan SDEX itu box artnya juga kayak gini nih, cuman nampilin Gundamnya doang gitu, nggak ada background yang memberikan konteks serialnya apa gitu. Kalau misalkan emang bukan Bibi Senshi yang samurayan atau bahkan Sangoku Soketsuden itu gitu. Oh ya, ini emang ada ininya Gundam Seed, tapi ya itu cuman penanda doang sih. Maksudnya bukan logo serialnya gitu. Ini cuman penanda bahwa oh ini serinya Gundam Seed, tapi nggak ada dia dari logo serialnya sih, logo judul serialnya gitu. Iya, jadi ini kita langsung buka dulu aja. Ini beneran belum gua rakit, gue cuman baru lihat baru lihat manual doang sama partnya ada apa aja. Dan di sini seperti yang kalian bisa lihat, dia memang udah dipisah-pisahin, mana kepala, mana sampai senjatanya juga gitu. Manualnya ya berwarna sih. Oh enggak sih, maksudnya emang satu sisi tetap nggak ada warnanya gitu, hitam putih, tapi di sisi belakangnya ya berwarna gitu. Oh, dia ini ya, ada bahasa Inggrisnya juga ya, seperti yang sudah gitu. Gue cuman nggak hafal aja instruksinya Gunpla ataupun figura standar tuh yang udah pakai bahasa Inggris tuh dari mana aja gitu. Tapi dia di sini yang jelas sambil ngepromosiin Eclipse ya, kayak gitu sih. Oh, di sini ada cross marketing ya istilahnya ya. Ada Doraemon, Conan, RX-8 dan Kirby. Gue pengen yang Kirby btw. Doraemon juga sih. Kalau gue ada duit, gue pengen Doraemon sama Kirby. Ya udah, oke. Gue kira itu aja sih. Oh, belum. Sebentar, sebelum gue lupa. Yang pasti di bagian di bagian atas ini nih, dia tidak perlu lem, tidak perlu alat. Nah, gue pengen buktiin apakah emang nggak perlu alat gitu ya. Nggak ada cat. Sebenarnya yang perlu dicat, tapi itu opsional sih. Kayak yang ini terutama. Kalau gue bisa spoilerin dikit gitu, bagian yang kameranya itu yang warna biru muda itu dicat harusnya, karena nggak ada stiker kan. No paint no stickers gitu ya, emang nggak ada stikernya sama sekali. Cuman paint job kalau mau lebih detail lagi ya, terutama yang di bagian ini sih. Ini kalau nggak salah kayaknya sih kalau nggak ada kan. Ini kan CGI model yang di bagian depan. Nah, ini gambar produk jadinya nih. Ini terutama yang ini yang perlu dicat sih. Oh ya, terus di bagian samping kayak gini sih penjelasannya, snap, fit, bla 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 bla. Posenya bagus, karena dari review yang gue lihat dia artikulasinya keren sih. Terus juga di samping ya blah 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 yang nggak penting ini terutama. Ya udah, sekarang kita langsung mulai ngerakit aja, oke. Ini udah gue buka semua dari plastiknya, dan dengan alat yang gue baru punya ini, gue pengen nyoba apakah gue bisa ngerekam reviewnya dengan sudut yang seperti yang kalian bisa lihat di sini. Dan kemungkinan besar tangan gue beneran makan frame banget gitu, bener-bener segede gambar ini. Ini ketinggian terbaik yang bisa gue dapatkan untuk ngerekam ini. Oh ya, ini ada 4 runner ya. Kalau kita balik ngomongin ini lagi, ini ada 4 runner. Nggak ada yang copot ya, karena dari yang gue tahu juga ini benar-benar tinggal snap
tinggal copot gitu, nggak perlu ini. Tapi gue akan tetap pakai ini sih buat jaga-jaga aja. Ya untungnya aman, nggak ada yang copot. Tapi emang gue akan ya nyoba sebisa gue apakah gue bisa ngerakit tanpa ini atau gimana. Oh tapi ini kelihatannya ini miring atau kalian bisa lihat di sini kayaknya kalau yang ini mungkin miring kali ya. Kayak udah mau copot, tapi dia belum copot. Yang ini udah mau copot sih, tapi dia masih nempel di yang kiri sama yang bawah ini. Kayak gitu sih. Oke, kita akan buka manualnya dan yang pertama kita rakit adalah kepala. Ini gue nggak tahu gue akan ngoceh seberapa banyak, tapi gue nggak tahu akan ngoceh seberapa banyak, tapi yang pasti yang akan kalian lihat kan final cut-nya video ini ya. Dan mungkin gue akan sesekali ngomong, jadi mungkin ada yang gue cepetin gitu kayak biasanya, dan ada juga ngomong di antaranya kayak gitu sih. Oke, kita akan ngerakit kepalanya dulu. Kepala itu butuh, tapi yang pasti gue selalu suka kalau Bandai ini sih nyusun yang Iropla ya. Iropla itu kan namanya plastik warna-warni gitu. Ini kan ada merah, ada biru, ada kuning dan abu-abu. Terus di sini juga ada merah, ada abu-abu dan sisanya putih gitu. Kayak hebat ya. Teknologi mereka tuh udah sejauh itu gitu. Bahkan untuk membuat ini tuh seharga berapa? 500 yen, 550 yen. Tapi kalau di sini jatuhnya tetap mahal sih, karena setahu gue yen itu juga tetap mahal waktu itu masuk nggak murah juga, sehingga berakibat harusnya mungkin ini bisa 80.000 kali kalau rupiah kita nggak lemah-lemah amat. Mungkin ini cuman 80 ribuan kali, tapi karena ya itulah tipikal masalah yang gue tidak terlalu paham amat juga. Jadi ini 550 yen, gue dapat kemarin ini 100 berapa gitu, 115 atau 120, gue lupa. Gue kalau ngomongin harga bukan pengen pamer ya, tapi memang karena di video-video terdahulu gue sering banget dapat pertanyaan, bang beli di mana, bang harganya berapa. Itu kan pertanyaan paling umum ya, dan gue capek sih ditanyain kayak gitu. Kayak ya mungkin kalau modelnya kayak mainan yang udah langka kayak Kabutaku yang gue dulu, yang review Kabutaku dulu, ya mungkin wajar-wajar aja sih ditanyain kayak gitu, karena kan emang ya nggak setiap hari juga lo nemu mainan Kabutaku gitu. Oh ya, ini juga baru mau gue sebut, ini di bagian merah ini kan apa ya, ngebentuk bagian dagu sama yang pinggiran mata ya. Ini juga patahannya gue nggak tahu kelihatan seberapa jelas atau enggak, tapi di sini kita kelihatan dikit ada lebihan ini ya, ada gate. Sebenarnya ini nggak ada gate ya, nggak ada istilahnya kan, dari runner ini nggak ada gate-nya gitu. Tapi kalau snap ya, bukan snap fit gitu, snapnya kurang bagus ya, ada lebihan dikit gitu. Dan isi snap ini yang pertama make tuh yang gue tahu ya, SD Gundam sih, SD Gundam tahun berapa gitu, 2012-2013 ya, dari serinya Unicorn atau bukan gue lupa gitu. Tapi memang salah satu pendahulu mock-kit yang tinggal snap itu ya ini, ataupun mungkin entry grade yang lama. Gue nggak tahu, gue nemu gambarnya apa enggak untuk gue taruh di sini, tapi ada entry grade lama yang emang beneran entry grade, tapi beda jauh dari ini. Zaman Bandai mungkin teknologinya belum sampai sini banget buat ngedesain model kit Gunpla gitu. Gua pengen ngasih tahu juga, kalian perlu hati-hati kalau kalian punya ini ya, kalian perlu hati-hati buat nyopot ini sih, karena ini lebih salah satu komponen yang tipis banget lah. Kalian bisa lihat kan, si kuning ini cuman setipis ini gitu. Ya, si Vivin yang ini tuh paling tipis. Dan juga jika kalian mau bagian yang malah nggak fokus. Kalian lihat kan yang bagian lebihan yang di bagian belakang ini tuh. Ini kalau kalian bisa potong atau kikir amplas gitu, lakukan aja, karena ini tuh
ini yang berlebihan bagian belakang ini tuh, ini bisa dibuang. Yang gue tunjuk pakai telunjuk gue ini ya, ini bisa dibuang. Tapi karena ini akan jadi ngerakit langsung ya tentunya tidak akan gue lakukan di kamera karena barangnya terlalu kecil juga. Dan bagian ini juga nih, bagian apa nih, yang bagian belakang ini yang gue tunjuk pakai telunjuk gue ini juga bisa dipapas gitu, bisa dibuang pakai, bisa dipotong pakai kalau kalian sangat-sangat ahli gitu bisa dipotong pakai nipper, atau kalau kalian mau hati-hati bisa diamplas pakai kikir atau amplas gitu, kertas amplas gitu. Ini udah masuk sini. Ya ini karena ini snap ya, langsung snap gitu, gue nggak pakai apa namanya, nggak pakai nipper, beneran bekasnya kelihatan banget. Dan mungkin buat builder ahli yang mungkin ngelihat ini entah seberapa HD, ya maafkan saya ya, ini namanya juga ngetes, gue ngerekam ini. Oke, satu hal yang gue perlukan selain nipper gitu ya buat ngerapin, gue ada ini amplas ya, bukan amplas ya, kikir, bukan amplas, kikir merek tanpa bermaksud promosi ya, ini mereknya Despiae, DSPIAE. Ini kikir yang bahannya dari kaca, beneran dari kaca, glass material kaca. Dan gue beli ini beberapa waktu lalu juga, dan katanya sih dari promotional material ya, dia nggak akan bisa ini sih, nggak akan habis dia. Mau dipakai berapa kali pun dia beneran awet, nggak kayak apa ya? Mungkin yang besi bisa ini juga kali. Kalau yang kikir besi itu bisa aus juga pada akhirnya. Cuman yang pasti akan habis kan yang amplas ya, kertas amplas, sanding paper gitu itu beneran bisa habis. Kok belum masuk ya? Oke. Kepala udah jadi ya. Kepala udah jadi, videonya udah 10 menit di HP gue. Cuma mungkin video ini akan gua cut di apa namanya, kalau gua udah masuk ngerakit satu kaki dan satu tangan ya, karena itu bagian yang repetitif cuman dibalik gitu. Jadi kalau untuk kepala, badan, pinggang gitu, gua mungkin masih akan ngerekam, cuman selebihnya bakal gua cut aja ngerekamnya. Ya, gua ngomong-ngomong nggak nonton Gundam Seed ya, karena emang nggak tertarik aja sih. Gue ngedenger ini bukan masalah, mungkin anggaplah mob mentality ya. Gue cuman mental ikut-ikutan gitu. Dan apa namanya, gue ngerasa kayak serialnya tuh begini, serialnya begitu, dan gue kayaknya mungkin nggak tertarik gue kayaknya nggak bakal nonton sih. Mungkin gue nggak akan pernah nonton. Tapi satu hal yang bisa gue suka dari Seed itu adalah gue beneran suka robot-robotnya, termasuk Strike itu dia kan 2002 apa 2003 gitu. Dia tuh desainnya timeless banget, sampai sekarang tuh masih keren. Dan waktu dia di apa namanya, di era build fighters gitu, memang bagus, dia bagus beneran, bisa tetap bagus untuk diperbaharui gitu. Dia sebagai Strike Gundam bagus, dan sebagai build Strike juga bagus gitu sih. Bang, masa lu beli robot-robotan, beli mainan apa, kagak nonton media ininya bang? Asal nge-review lu. Nah itu dia masalahnya, gue emang gak tertarik nonton. Gue nggak pengen ngerusak nggak pengen ngerusak kesenangan gue menyukai sesuatu dengan nonton media itu. Ya gue nonton beberapa gitu, cuman kan anime itu bukan hal yang terlalu gue gandrungi gitu ya. Gue jujur aja lebih condong di tokusatsu kan. Jadi kayak nonton anime tuh ya nggak salah, cuman gue nggak ada waktunya aja. Oke, ini tangan ya.
Iya gitu sih, jadi emang makanya gue ngerasa kayak nggak usah lah gue nonton Gundam Seed gitu, Seed Destiny, ya udahlah, it is what it is aja. Oke, ini kan kalian udah bisa lihat ya di runner yang ini dan yang ini juga udah mulai kelihatan mana kiri mana kanan gitu. Nah ini gue akan ngerakit tangan kanan doang, lengan kanan, tapi gue nggak akan ngerakit sisi satunya gitu. Bener-bener mending gue cut aja untuk menghemat durasi dan ngehemat baterai lampu-lampu gue. Ini lampu-lampu ini pakai baterai yang dicas soalnya. Oke, ini udah jadi kayak gini ya. Tinggal bagian lengan kirinya, seluruh lengan kirinya nanti tinggal ini, habis itu gua cut, gua ngerakit lengan kirinya off screen, nanti akan lanjut lagi ke bagian kaki. Ini udah gua pasang sampai sini dulu. Kita bisa lihat ininya ya, coba gua fokusin dulu sebelum nanti gua cut. Sejauh ini keren banget, sederhana, tapi tetap keren banget juga. Bagian ya detail-detailnya gitu, kayak gini. Dan kita akan bertemu lagi setelah lengan kirinya selesai. Oke, ini udah hasil akhir untuk lengan kiri ya, bukan hasil akhir keseluruhan robotnya gitu. Dan sejauh ini gue suka sih, maksudnya kalau ngomongin desain ya, lagi-lagi ngomongin desain, gue suka Strike Gundam secara umum gitu. Nah, untuk ide soal snap dan fit ya, snap fit gitu, bener-bener potong terus langsung pasang gitu. Tadi gue sempet amplas dikit yang bagian atasnya pundak kiri ini ya, karena nggak tahu kenapa gue selalu autopilot tiap habis motong gitu, atau di sini snap ya, langsung gue kebiasaan pasti ngamplas, kecuali SD Gundam ya. SD Gundam tuh nggak tahu kenapa snapnya tuh kerasa lebih bersih gitu, sedangkan ini malah masih agak kotor gitu di beberapa bagian ya. Mungkin kalau nggak diliatin fokus banget ya nggak akan kelihatan juga, cuman terutama yang atas pundak ini masih agak ini. Jadi tadi yang kiri gua amplas, terus yang ini sekarang yang kanan seperti yang kalian bisa lihat, gua pakai kikir Despia ini gua ngamplas dikit-dikit aja. Dan gue cara ngamplasnya gitu sih, maju mundur yang emang berkali-kali gitu. Meskipun emang ada teknik yang emang sekali gerak maju gini tuh, atau yang mundur gitu langsung bersih gitu, ya itu juga nggak salah. Iya emang karena tadi rasanya ganjel aja sih, kayak abis di snap gitu, bekas potongan dari runnernya ya masih nonjol aja gitu. Ini nggak ada gate-nya, bersih dari gate, cuman efek sampingnya gitu, lo patahin ya, lo copot dari runner, cuman emang masih nggak bersih aja gitu. Dan memang ada beberapa bagian yang mungkin kalau perlu gue bongkar bakal makan waktu sih. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian waist ya, pinggang dan kaki. Tapi kaki tentunya satu aja, nggak usah dua-duanya gue rekam. Kita akan ngerjain bagian pinggangnya dulu. Dan pinggangnya sendiri gue menemukan sesuatu yang menarik sih. Di sini nih, yang kalian bisa lihat di bagian ini tuh dia bagian ini masih nyatu, tapi juga bukan ball joint. Aneh banget, dia malah makainya tipe hinge joint. Nah, nanti akan gue contohin maksudnya gimana. Harusnya mungkin pada paham kali ya, tapi gue tidak akan keberatan untuk menjelaskan maksud gue sih. Tadi gue nggak terlalu merhatiin detail sih, tapi per komponen itu, per bagian yang akan dirakit itu udah kebagi-bagi dengan cukup mudah untuk memberikan gambaran sederhana mana yang perlu ini kan kalian bisa lihat lah di sini nih, kepala akan butuh ini sama ini, terus ada yang ini juga. Pokoknya yang kepala nih merah ditandain warna merah, body ditandain dengan warna biru, lengan ditandain warna hijau,
pinggang diwarnain pink, terus bagian kaki semuanya warna ungu, dan persenjataan itu adalah aksesoris senjata ya, itu pakai tanda warna orange. Tapi tetap nyebar sih, dia bukan yang kayak satu arah gitu, nggak, masih tetap nyebar runnernya sih. Tuh kan, gue langsung ngambil ini lagi karena memang udah autopilot. Bawaannya tuh pengen bersihin aja sih, bersihin bekas potongannya gitu supaya kelihatan lebih apa ya, meskipun emang nggak langsung kelihatan gitu di tampak depan dia, karena kadang-kadang ada bekas ini yang ngumpet. Ini kan kayak ini kan masih bisa dibersihin dikit, dan mungkin yang bagian ini tuh, yang bagian bekas potongannya masih bisa ditiban cat gitu kalau mau juga. Terus juga rok ya, kalau di HGUC, HGCE segala macam yang skala 1:144 kayak entry grade ini, biasanya rok itu pasti ball joint dan bisa dipotek dengan gampang. Kadang-kadang sih ada yang dulu masih harus benar-benar dipotong meskipun itu ball joint, tapi di sini dia cuma hinge joint yang gue harus nyiapin cutter dan gue akan motong ini supaya benar bisa gerak terpisah ya. Nah itu kan masih nyatu gitu, memang efeknya adalah ini geraknya bareng sebagai sendi rok depan gitu, dan itu emang harus dipotong. Nah masalahnya adalah dia tuh batang lurus yang udah ditandain area potongnya di tengah-tengahnya persis lah, cuman kayak kok nggak ball joint aja gitu. Kalau ball joint itu beneran tinggal dipotek aja tuh udah jadi. Gue lupa inget, tapi harusnya ada satu mokit HG yang emang tadi sambungan antar rok depannya tuh ball joint dan beneran tinggal dipotek gitu. Kalaupun nggak ada ya berarti gue yang salah inget aja sih, karena meskipun gue sempat ngerasain yang ball joint itu bener-bener masih harus dipotong juga, karena emang sambungan ball joint antar bolanya tuh keras gitu sih. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian kaki. Bagian kaki. Ini gue salah apa gimana dah, kok kayaknya nggak ketemu gini. Oh iya salah. Oke, udah gue ngerekam ini malam-malam jadi udah sedikit ngantuk, harusnya gue udah tidur, tapi gue masih niat ngerakit ini, dan tadi gue sempet salah arah lah, salah orientasi barangnya gitu. Jangan ngerakit malam-malam sih, karena kecenderungan salah masang itu bukan lumayan ya, bisa sangat tinggi dan berakibat fatal. Oh iya benar, gue salah. Iya tadi gue salah posisi ini. Ya itulah, ngerakit malam-malam. Tuh kan, karena tiap gue megang ada bagian yang nggak flush, nggak rata gitu tuh, rasanya kayak kok gue jadi bawaannya pengen ngekikir si komponen ini supaya bisa kepasang dengan bener gitu. Ya nggak perlu tools memang, tapi gue sangat menyarankan jika kalian punya banyak waktu luang terutama untuk ngerapiin rakitannya sih. Ini juga bagian perisainya ini udah mulai copot, 2 dari 4 runnernya, 2 dari 4 gate-gateannya itu. Bahkan lagi-lagi autopilot kikir, karena kalau bekas potongannya nggak diamplas, nggak dikikir gitu ya, itu tuh pengaruhnya adalah nanti partnya nggak snap fit gitu sih, snap fitnya tuh nggak gampang gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang ada lebihan plastik yang menghalangi, dan itu jujur ya sangat-sangat mengganggu sih. Oke, gue akan nyelesain kaki kanannya dulu lah intinya. Tapi buat yang belum tahu kenapa ada entry grade kayak gini ya, ini cuma menurut gue pribadi sih. Menurut gue pribadi adalah karena
Bandai sempet eksperimen pakai mereka sempet eksperimen pakai Leo HGAC Leo ya. HGAC Leo tuh bener-bener nggak ada polycaps. Nah, entry grade ini terutama nggak ada polycaps kan. Polycaps yang part PVC dari karet itu tuh yang emang buat ngebantu sendi model kit Gunpla bergerak dengan bergerak tidak dengan gesekan antar plastik gitu sih. Jadi karet ketemu plastik gitu kan sendi pergerakannya. Dan gue pernah punya HGAC Leo dan ya udah gue jual sih emang. Dia beneran nggak pakai polycaps tuh. Kalau gue nggak salah inget ya, kalian bisa cek di website mana gitu atau reviewnya siapa. Gue inget bahwa HGAC Leo tuh nggak pakai polycaps. Bener-bener hinge joint semua gitu. Hinge joint dan swivel yang plastik ketemu plastik, sehingga kayak wah ini gesekan plastik sama plastik sih. Apakah bakal awet gitu, bakalan kokoh, bakalan kuat? Karena ya dari pengalaman yang pernah ada, orang pada beli entry grade-nya RX782 tuh pada patah kan, sendi hip jointnya ini tuh pada patah gitu. Gue yang kayak patah yang bener, ini maininnya kasar apa emang plastiknya sejelek itu ya? Dan ya harap diketahui aja, jangan lupa untuk nyari bahan plastik itu materialnya datang dari mana sih, kayak gitu. Oke, ini bagian kanan udah mau selesai, jadi habis ini akan gua cut dan akan nyambung ke semuanya udah jadi kayak gitu. Oke, ini untuk bagian pinggang dan kaki kanan dan juga rok bagian kanan, dan kita akan bertemu lagi setelah tangan gue nutup ini. Dan ini dia udah jadi, dan kita akan lihat sekarang. Nah, ini dia. Ya, ini dia 1:144 entry grade Strike Gundam. Badan utamanya doang, belum termasuk aksesoris yang masih ada di sisaan runner ini. Dan gue akui dia keren. Dalam apa ya istilahnya ya? Ada beberapa kekurangan lah ya. Tadi yang gue bilang bekas potongan, nggak ada stiker, masih ada yang dicat segala macam gitu, dan ada polycaps juga untuk keamanan sendi, gesekan sendi antar komponen plastik. Di sini dia keren banget, bener-bener salah satu desain yang timeless, desain Gundam yang timeless dan masih bisa disukain sampai sekarang gitu. Ya, ini tampilan depannya kayak gini, belakangnya kayak gini. Ini masih kamera atas aja ya, kayak gue nggak akan nurunin kameranya. Dan yang bisa gue ingetin sih adalah kalau kalian mau ngerakit nyantai, nggak bersihin ini itu nggak bersihin bekas potongan sama sekali, silahkan sih. Ya lagi-lagi kan Gunpla kebebasan gitu. Gue ngulang-ngulang bagian itu. Ya maksudnya terserah aja, mau ngerakit santai silahkan, mau pakai alat ya silahkan, nggak pun ya nggak apa-apa. Ya nipper tuh opsional sih, tapi kalau kalian misalkan terpikir mau bersihin, ya minimal kalian sedia kikir atau amplas gitu untuk ngebersihin beberapa bagiannya supaya lebih enak dipegang juga sih. Karena kalau bekas potongannya itu ada yang masih timbul-timbul gitu, kayak ya tajam dikit lah. Yang gue masih takjub atau gue suka gitu adalah di sini kan ada disebut bahwa bagian-bagian hitam yang ada di bagian matanya itu kan bukan plastik dan bukan stiker ya, tapi emang itu tuh beneran terbentuk dari gelapnya area mata itu gitu. Jadi matanya cuma kuning sama yang merah ini kan, yang ketemu dagu tadi itu. Terus tapi ya itu sih, yang bagian vulkan sama ventilasi atau exhaust yang di samping kepala persis itu, yang di bawahnya vulkan ini nih, itu beneran dark grey gitu kan, abu-abu gelap yang kayak kalau Bandai bisa bikin itu, kenapa nggak ditembusin sampai area matanya ya? Tapi mungkin itu susah untuk diterapkan karena memang areanya sempit sih yang di sekitar mata itu, sehingga mereka ngebiarin imajinasi perakit ya
mikir bahwa oh matanya ada warna hitam gitu karena emang ngandelin area gelap di dalam kepalanya gitu kan. Terus artikulasi, gue sempet lihat reviewnya bahwa artikulasinya dahsyat gitu. Jadi kepala tipikal ya, kepala tuh ya swivel 360 derajat itu pasti, tapi emang dia lehernya double ball joint sih. Jadi ada ball joint yang ke dalam kepala dan ke dalam atau base-nya leher gitu kan. Jadi dia bisa ngelihat ke atas cukup jauh gitu, terus bisa ngelihat ke bawah cukup jauh juga. Pinggang ya swivelnya pun juga tidak terlalu terganggu ya. Dan ini dia bagian ball joint yang di bagian perut itu beneran bisa ke samping kayak gini ataupun ke depan, surprisingly. Kayak kalau bungkuk ke ab crunch ya, kalau bungkuk ke depan kayak gini. Terus gue tadi sempat lihat sedikit soal bagian sendi pundaknya gitu. Dia butterfly joint ya istilahnya ya. Ini tuh ke depannya cuma segini doang, nggak bisa terlalu ke belakang juga. Tapi ya ke depan ya pasti bisa. Terus dia ke samping oke. Sikutnya itu, sikutnya single joint tapi cukup jauh ya. Jadi lebih dari 90 derajat gitu. Pergelangan tangan ball joint, tapi bisa ball jointnya lumayan bagus gitu. Lengan bisa sih, bisa sedikit maju tapi emang harus kayak gini. Jadi tangannya ke depan terus baru ini gerak ke depan. Karena kalau yang ini kan kehalang lah ya sama armor pundak gitu. Tapi kalau dia kayak gini itu oke lah. Terus tadi rock ke samping cuman, nah ini kayaknya mungkin kalau terlalu jauh gerakin bisa copot sih rocknya. Terus juga tadi ini yang gue jelasin soal rock depan kayak gini, ke belakang nggak bisa ya rocknya. Jadi spreadnya mungkin agak bermasalah. Jadi kalau spreadnya sih kalau menurut yang gue tangkep dia bisa copot kalau terlalu jauh. Tapi oke sih, ini oke, jaraknya lumayan, spreadnya oke. Terus ke depan juga oke. Ball joint hinge jointnya double hinge joint di dengkul. Terus kaki bisa sejauh itu ke belakang, ke depan. Terus juga ada pivotnya juga. Ini juga yang bagian apa nih, bagian ankle guard ini juga bisa ball joint sedikit gitu, bisa ke depan ke bawah juga, ngikut kaki lah intinya. Terus ini ya hinge joint kan tadi bagian yang ini sebelum gue mulai ngerakit senjata. Yang pasti sih gini sih, kalau pas fitting ya, snap terus fit, pas bagian fitting kalau emang manualnya ngejelasin sampai mentok, itu kalian harus pasang sampai mentok sih. Jangan cuma setengah gitu, terutama yang bagian kaki, ball jointnya tuh bener-bener mesti masuk mentok gitu supaya nggak gampang copot juga sih. Terus bagian senjata, kita akan ngerakit bagian persenjataannya. Senjatanya ada beam rifle tentunya, seperti kebanyakan Gundam perlu persenjataan standar berupa beam rifle. Tapi yang perlu gue ingetin juga adalah karena ini Gundam ukurannya 1:144 ya, banyak komponen kecil, jadi ini bukan untuk anak kecil banget juga secara teknik perakitan gitu. Jadi kalau kalian mau ngerakit ini ya remaja lah ya, untuk remaja ya mungkin 8 tahun ke atas gitu, atau 13 tahun ke atas mungkin kalau buat standar sini. Gue lupa sih kalau yang entry grade gini biasanya buat umur berapa gitu. Tapi yang pasti gue ingetin adalah karena banyak part kecil, terutama yang kayak bagian scope-nya ini nih, hati-hati jangan sampai hilang sih, karena kalau hilang ya itu buyar sih. Ya jadi emang kayak tadi gue bilang, kalau kalian masangnya dibilang sampai mentok ya, sampai mentok ini juga tadi harus sampai mentok banget sih. Cuman karena nyopot ini gue pakai kuku ya, karena gue cuman takut patah sih. Bahkan ini kan cuman apa ya, lembaran merah ini tuh bergantung sama tiga gate gitu ya. Terus bagian ini tuh kepisahnya kayak gini, jadi gue sangat menyarankan kalian
Nyopot yang ini pun juga mesti ekstra hati-hati supaya nggak patah sih. Karena lagi-lagi kalau nggak hilang ya patah, dan kalau udah patah itu buyar banget ngerakitnya, sumpah. Ini bagian buat nyambung ke lengannya ya, dari perisai ke lengan. Tapi gue sejauh ini berhasil ngerakit ini, dan emang udah selesai sih nyopotnya dari runner, sehingga kayaknya ya beneran nggak ada lagi gitu komponennya, dan gue berhasil nyopot komponen-komponennya tanpa nipper. Oke, kembali lagi ke sudut kamera yang biasa ya, dan ini tampak depannya kayak gini buat yang masih belum ada bayangan hasil akhirnya seberapa. Dan ya ini hasil akhirnya kayak gini. Ini tampak depannya kayak gini terus, dan ini dia shield dan beam rifle-nya udah kelar juga. Dan gue salutnya adalah beam rifle ini tuh masih bisa jadi 3 bagian, meskipun kekurangannya adalah bagian handle yang ini nggak bisa digerakin ke samping sih, jadi bener-bener mati aja udah, nggak bisa digerakin sama sekali gitu, kekunci mati total gitu kan. Dan shieldnya juga keren banget, dia terdiri dari berapa tadi, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ya maksudnya dia berhasil membuat shield yang bagus, terutama merahnya tetap satu piece, kuningnya tetap satu piece, dan si putih ini nih, yang putih yang bagian sini nih adalah komponen terpisah tadi ya, seperti yang kalian bisa lihat di adegan sebelumnya. Dan dia tuh bener-bener nggak stiker, ini shieldnya sendiri nggak ada stiker gitu. Terus juga cara pakai aksesorisnya adalah, ini kan si perisai ini kan ada colokan di sini ya, itu masuk ke colokan yang di belakang sini di kedua tangan bisa. Kalau kalian mau ngubah shieldnya jadi shieldnya bisa di tangan kan? Oh iya bisa ding, bisa. Kok gue jadi mikir sih. Terus ya ini juga beam rifle langsung masuk aja, nggak usah copot tangan gitu, nggak usah copot punggung tangan, dan ya jadilah ini Strike Gundam, entry grade Strike Gundam. Gila, keren ya. 550 yen, 115.000 deh kayaknya kemarin gue beli. Ini kan masih baru banget ya masuk Indonesia, dan kayaknya sekarang si New Gundam udah masuk sih. Entry grade New Gundam udah masuk gitu. Dan ya murah. Oke, maksudnya kalau dalam yen ini kan murah banget ya, 550 yen, 500 yen, 550 yen gitu kalau nggak salah. Buat di Indonesia ya dalam tanda kutip murah gitu ya, 115.000, 120.000 lah, pinter-pinternya kalian nyari seller yang harganya paling rendah gitu kalau mau cari di e-commerce. Ya kalau kalian mau beli di toko offline juga gue nggak melarang sih, ya tergantung kalian ada uang saku berapa untuk hobi tersier kayak gini. Tetap high grade ya, tetap skala high grade gitu, 1:144, tapi ya benar-benar semua tercipta ulang dengan baik gitu, terrepresentasikan tercipta ulang dengan sangat baik gitu. Dan artikulasinya tadi gue belum nyoba banyak, tapi gue bisa lihat yang artikulasinya bagus banget juga. Dan ya itu, artikulasi boleh lah bagus, cuman jangan lupa bahwa ini semua tuh hinge joint, sehingga kayak ya ini kan udah mulai copot kan. Ya kalian hati-hati aja kalau mau mainin atau ganti-ganti posenya figur ini gitu. Figur kan Gunpla ini gitu. Oh ya, terus juga di bawah situ ada colokan, ada lubang colokan ya yang gue tunjuk ini buat masang ke stand base, tapi gue nggak ada stand base yang bisa gue pakai untuk sekarang, jadi ya udah. Ya itu, banyak hinge joint, banyak friction atau gesekan antar plastik ya yang mau gue sebut, karena kan ya ini dia kayak HGAC-nya Leo, nggak ada polycap, semuanya plastik ketemu plastik, sehingga gue sangat menyarankan kalian untuk ekstra hati-hati mainin model kit ini, ganti-ganti posenya tiap berapa waktu sekali gitu, jangan sering-sering. Ya ini hasil akhirnya kayak gini. Kalau kalian suka, ini masih baru banget masuk Indo, masih mudah dicari di e-commerce. Harganya tadi udah gue sebut kira-kira segitu.
mudah dirakit, cuman mungkin bakal agak capek kalau kalian moteknya bener-bener dibantu kuku gitu. Jujur jempol gue pegel juga, capek juga harus nyopot komponen-komponen ini tuh tanpa niper. Bisa kayak yang penting hati-hati aja sih. Iya, tapi shieldnya cuman bisa di samping sini ya. Maksudnya shieldnya nggak bisa ada di bawahnya lengan persis gitu. Jadi dia akan selalu di samping persis aja gitu. Gitu sih. Dan juga apa ya? Yang ini nih colokan di belakang ini, lubang-lubang yang di belakang ini kompatibel sama HG-nya Gundam Seed ya, L Strike Gundam, backpacknya bisa dipasang ke sini. Sayang banget si ini nggak akan dapet L pack-nya itu ya, L Strike L pack-nya itu untuk dipasang di belakang. Oh iya, dia aksesorisnya bener-bener cuman perisai sama beam rifle. Nah itu dia yang mau gue sebut. Maksudnya gini, dia kan harusnya punya namanya armor Schneider ya, pisau yang ada di bagian rok samping ini gitu. Tapi dia dapatnya di Strike Gundam yang lain, yang kemasannya bukan pakai kotak gitu, yang emang cuman kantong plastik. Dan iya, jadi kalau kalian mau punya pisau itu, dan jujur Strike Gundam pakai pisau itu keren sih. Pakai kedua pisau itu keren. Oh, gampang copot juga di sini. Dia pakai pisau itu keren, tapi sayang ya itu dia dijual terpisah dan harus beli satu Strike Gundam utuh lagi buat dapet pisaunya itu gitu. Ya ini sih entry grade Strike Gundam ya. Gue udah ngoceh panjang banget, video ini pasti udah panjang banget juga final cut-nya. Terima kasih kalau kalian masih nonton video ini sampai di detik ini. Kalau kalian bisa hendak membantu gue untuk channelnya tetap berjalan, link Saweria ada di bawah, link media sosial ada di bawah semua. Dan ingat ya, COVID belum selesai, lagi-lagi jangan lupa pakai masker. Jaga kesehatan, minum vitamin, makan yang sehat gitu juga, istirahat yang banyak gitu, yang cukup, yang banyak gitu. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oh iya, gue lupa nyampein bahwa ini kalau perbandingan ukurannya sama Transformers Autobot Hound ya segini tingginya, beda tingginya. Kalau dilurusin ya mirip-mirip aja sih tingginya. Terus juga di sini ada cross sih, Banjo Ryuga lagi-lagi buat dapat bayangan aja tingginya si entry grade ini berapa. Standar lah ya. Terus juga siapa namanya? Ya terakhir deh, minifigure look buat pembanding terakhir. Dan ya itu sih yang lupa gue sampein di video ini.